Halo sahabat Bang BM. Alhamdulillah pagi ini hari Minggu atau Ahad 9 November 2025. Saya masih semangat berkebun sahabat semuanya. Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Beberapa hari ini kembali jagat sosial media mulai semarak dengan pemberitaan penangkapan dan OTT KPK terhadap kepala daerah. Berentetan, hanya selisih berapa hari saja antara penangkapan Gubernur Riau dan Bupati Ponorogo, Jawa Timur. KPK menetapkan Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan jabatan, proyek, dan gratifikasi. Ada 3 klaster korupsi yang telah menjerat Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko. Klaster pertama adalah dugaan perkara suap pengurusan jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Haryono, Ponorogo. Yunus Mahatma selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Haryono, Ponorogo mendapat informasi bahwa dirinya akan diganti. Pergantian direktur ini diduga akan digantikan Sugiri Sancoko kepada orang lain, tidak lagi kepada Yunus. Kemudian Yunus Mahatma berkoordinasi dengan Agus Purnomo selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo, dan dia berencana akan menyiapkan uang agar diserahkan kepada Bupati untuk tidak menggantinya. Pada bulan Februari 2025, Agus menyerahkan sejumlah uang kepada Sugiri melalui ajudannya dengan nilai 400 juta rupiah. Kemudian pada periode April sampai Agustus 2025, Yunus juga menyerahkan uang kepada Sekda Agus senilai 325 juta rupiah. Selanjutnya pada November 2025, Yunus juga menyerahkan uang senilai 500 juta kepada saudari Nini yang juga adalah kerabat Bupati Sugiri. Jadi Yunus dalam 3 klaster penyerahan itu mencapai 1,25 miliar rupiah. Dengan rinciannya untuk Bupati Sugiri sejumlah 900 juta dan untuk Sekda Agus 325 juta rupiah. Klaster kedua, KPK menemukan adanya dugaan suap oleh Bupati Sugiri terkait pekerjaan proyek Rumah Sakit Umum Daerah Haryono, Kabupaten Ponorogo pada tahun 2024. Proyek ini senilai 14 miliar rupiah. Dari proyek tersebut, Sucipto selaku pihak swasta, rekanan RSUD Haryono Ponorogo, diduga memberikan fee proyek sebesar 10% kepada Yunus dari nilai proyek sebesar 1,4 miliar rupiah. Nah, itu fee 10% dari 14 miliar tadi. Kemudian Yunus menyerahkan uang tersebut kepada Sugiri melalui Singgih selaku orang dekat Bupati Ponorogo dan Eli Widodo selaku adik dari Bupati Ponorogo. Klaster ketiga, yakni gratifikasi yang dilakukan oleh Sugiri Bupati Ponorogo. KPK mengatakan bahwa Sugiri diduga menerima uang gratifikasi senilai 300 juta rupiah pada periode tahun 2023 sampai dengan tahun 2025. Dari ketiga klaster korupsi Bupati Ponorogo itu, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menjerat 4 tersangka sekaligus dari kasus ini. Di antaranya adalah yang pertama Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, kedua adalah Sekda atau Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo Agus Pramono, ketiga adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryono Ponorogo yaitu Yunus Mahatma. Yang keempat adalah pihak swasta yaitu Sucipto selaku rekanan pelaksana atau pekerjaan proyek Rumah Sakit Umum Daerah serta proyek lainnya di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Nah sahabat semuanya, apa yang bisa kita ambil hikmah dari kejadian ini? Jadi kalau kita lihat pola korupsi, gratifikasi, dan jual beli jabatan ini sepertinya sudah masif dilakukan di seluruh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten yang ada di Indonesia. Karena lagi-lagi kasus-kasus OTT KPK terhadap kepala daerah berujung pada yang namanya fulus, duit, bin atau alias uang. Mengapa demikian sahabat semuanya? Karena inilah sebenarnya
yang sudah kita alami selama ini, tapi tidak ada upaya perbaikan, khususnya pada undang-undang pilkada atau pemilu, di mana pemilu kita, pemilu di Republik ini masih mengadopsi pemilu berbiaya tinggi. Jadi siapapun mereka, baik anggota dewan maupun kepala daerah, jika masuk dalam sistem seperti ini, maka hampir dipastikan mereka akan melakukan hal yang sama. Hanya saja yang membedakan, ada yang sudah ketahuan dan ketangkap, ada yang belum. Kalau bahasa orang Kapuas dulu, namanya belum kempunan. Nah, apa itu kempunan? Silahkan cari di Google, sahabat semuanya. Kita berharap semoga segera ada perbaikan, karena kerusakan negeri ini, kerusakan birokrasi, dan berdampak luas kepada kerusakan-kerusakan aspek kehidupan lainnya di daerah dan juga secara nasional. Penyebab utama adalah malam keramat pemilu, di mana uang tanpa seri harus keluar bergerak, yang kemudian pada saat berkuasa tiada lain dan tiada bukan, harus untuk kembali, kemudian untuk modal lagi pada periode berikutnya. Pertanyaan saya, sampai kapan kita mengadopsi sistem seperti ini? Sudah terlalu banyak anak negeri ini, putra-putra terbaik bangsa, yang dicokok, yang ditangkap oleh KPK, dan yang lain sedang antri, hanya nunggu satu saja, yaitu kempunan. Oke sahabat semuanya, demikian ya ulasan kita pada hari ini. Ya, seperti biasa saya masih di kebun. Tetap semangat berkebun sahabat semuanya, karena berkebun atau di kebun adalah tempat yang paling menyenangkan dan paling menenangkan. Salam bahagia untuk kita semuanya.